Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Sehat semua ya. Mudah-mudahan dan Bapak doakan Ananda semua berada dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan judul materi kita pada kesempatan kali ini, meneladani hidup para rasul dalam kurung iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi ini untuk kelas 11 KD 3.4. Ananda sekalian, berbicara meneladani hidup para rasul, ada hal-hal yang harus Ananda perhatikan dan kuasai. Pertama, Ananda meyakini adanya para rasul, rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Ananda menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Ananda menganalisis makna iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Ananda bisa menyajikan keterkaitan antara iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, sebelum lanjut pada materi kita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube kita ini ya. Ananda sekalian, dalam berbicara meneladani hidup para rasul, ada prinsip-prinsip keimanan yang harus kita pahami. Adapun prinsip-prinsip keimanan kepada rasul, nah ini dia ya. Rasul itu adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu-wahyunya agar disampaikan kepada umat. Hal ini berbeda dengan nabi yang tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Ananda sekalian, adapun prinsip keyakinan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan. Nah, ini dia ya. Coba Ananda amati. Yang pertama, prinsip keyakinan kepada Rasulullah, setiap mukmin wajib beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang pertama. Prinsip kedua, sebagian rasul ada yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an dan ada juga yang tidak disebutkan. Yang ketiga, setiap umat sebelum Nabi Muhammad pasti ada rasulnya. Ini yang harus kita yakini. Yang keempat, semua nabi dan rasul adalah pria. Sifat yang dimiliki oleh setiap rasul adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Siddiq benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah itu adalah cerdas. Yang kelima, prinsipnya, misi setiap rasul adalah sama, yaitu menyampaikan ajaran tauhid dan menegakkan keadilan serta derajat yang sama di tengah masyarakat. Yang terakhir prinsipnya, setiap rasul menggunakan bahasa kaumnya diutus. Nah, jadi menggunakan bahasa kaumnya diutus untuk dipatuhi dan ditaati oleh umatnya. Ya, Ananda. Oke, Ananda semua, kita lanjut. Adapun sikap mengimani para rasul, nah di sini ya, agar kehidupan manusia di dunia teratur, sejahtera, dan bisa berinteraksi dengan alam lingkungannya, mereka tidak cukup menggunakan akal saja, karena kemampuan akalnya sangat terbatas. Oleh karena itu, sangat penting hadirnya para rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi contoh tentang cara dan bagaimana hidup itu harus dijalani. Ananda sekalian, sebagai tambahan materinya adalah para rasul dan nabi itu jumlahnya sangat banyak. Ada yang mengatakan jumlahnya sebanyak 240. Ada yang mengatakan sebanyak 360 dan ada pula yang mengatakan 313. Adapun menurut hadis dijelaskan bahwa jumlah nabi ada 124.000 dan sebagian dari mereka menjadi rasul. Banyak rasul, hanya ada 25 rasul yang wajib kita imani. Nah, ini dia ya. Umumnya seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum
kelompok atau negeri tertentu, seperti Nabi Soleh alaihissalam yang diutus kepada kaum bangsa Samud, Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaum Ad, dan Nabi Lut alaihissalam dikirim ke negeri Sodom, dan Nabi Shu'aib alaihissalam dikirim ke negeri Madian. Kemudian di antara para rasul yang terbanyak diutus untuk golongan kaum Bani Israel seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itulah para rasul yang diutus kepada negeri yang menjadi pengikutnya masing-masing. Ananda sekalian, di antara sikap atau setelah kita memahami sikap mengimani para rasul, kita juga harus bisa memahami tugas para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menyatakan itikad dan keyakinan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa. Jadi Nabi bertugas mengajak umatnya untuk sama-sama berintikad, sama-sama berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha Esa. Jadi hanya Allah lah yang pantas kita sembah. Itu tugas para rasul, mengajak kita semua. Dan yang kedua, memberi batasan bagi umatnya tentang hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang harus dikerjakan sejalan atau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas yang ketiga, Rasul itu memberikan contoh dan suri tauladan kepada umatnya seperti berkata benar, dapat dipercaya, menepati janji, dan berakhlak mulia. Tugas Rasul yang keempat, menjelaskan kepada umatnya apa saja yang dapat membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dapat membawa kemurkaannya. Tugas yang kelima, Rasul mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala, dosa, surga, dan neraka. Ananda sekalian, di antara tugas para rasul, Ananda juga harus bisa mengetahui ada suatu istilah atau gelar yang diberikan kepada para rasul, dan itu dinamakan dengan ulul azmi. Ya, siapa rasul-rasul ulul azmi tersebut? Sering diberi singkatannya dengan NIMIM, ya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, itu cara mudah untuk mengingat nama-nama Nabi ulul azmi. Ananda sekalian, berikut tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Bagaimana tanda-tandanya? Pertama itu mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingkari risalah mereka walaupun hanya seorang saja, maka ia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani para rasul yang dikenal maupun yang tidak dikenal namanya. Yang ketiga, membenarkan berita-berita para rasul yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengamalkan syariat rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tanda-tanda orang yang beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut Ananda contoh perilaku beriman kepada Rasul. Nah, ini yang harus kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana contohnya? Pertama, menjadikan Rasul itu sebagai uswah
dan meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ananda sekalian, yang kita idolakan itu adalah Rasul, bukan K-pop, bukan bintang Korea yang kita jadikan sebagai idola, tetapi yang menjadi idola bagi kita adalah Nabi Muhammad SAW atau Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh perilaku beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala adalah mengaplikasikan atau menerapkan atau melaksanakan sifat-sifat Rasul dalam segala sendi kehidupan, baik itu berkata jujurnya, disiplinnya, bisa dipercaya, menyampaikan kebaikan, dan memiliki kecerdasan. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, sifat-sifat yang harus kita terapkan. Yang ketiga, selalu berjalan lurus. Maksudnya, seperti yang dilakukan para rasul sehingga tercapai kesuksesan dunia dan akhirat. Artinya ini ananda, kita harus istiqomah dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, tidak mudah menyerah, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kita harus fokus istiqomah bahwa kita yakin kesuksesan itu akan bisa kita raih. Kalau kita beribadah, kita memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. Oke. Yang keempat, selalu tabah dalam menghadapi berbagai cobaan seperti tabahnya para rasul. Jadi di sini kita dituntut untuk selalu sabar jika ada kita mengalami cobaan, seperti tabahnya para rasul yang mengalami cobaan oleh umat-umatnya. Ananda sekalian, nah ini dia perilaku yang mencerminkan penghayatan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perilaku yang mencerminkan? Nah, ini dia ya. Pertama, menjadikan sifat Rasul sebagai sikap dalam kehidupan sehari-hari dan membekali diri dengan sebaik-baik bekal. Artinya, segala amal ibadah, segala syariat yang telah disampaikan oleh Rasul kepada kita semua, baik itu ibadah sholatnya, puasanya, membaca Qur'annya, zakat, sedekah, dan amal-amal ibadah lainnya, itu adalah bekal kita untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Perilaku yang mencerminkan yang kedua, menjalani hidup berlandaskan norma hukum berdasarkan wahyu Al-Quran yang telah disampaikan oleh para rasul agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini ini yang harus kita pahami. Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka kebahagiaan dunia dan akhirat pasti dia capai. Yang ketiga, meyakini keberadaan para rasul secara keseluruhan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, tanpa membeda-bedakan sesuatu, tanpa melebih-lebihkan nabi-nabi yang lain. Kita yakin keberadaan para rasul itu ada karena Allah sendiri yang mengutus para nabi dan rasul. Yang keempat, mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh rasul dan menjaga diri agar tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa perilaku yang mencerminkan penghayatan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ananda sekalian beberapa materi tentang meneladani sikap Rasul dalam kehidupan sehari-hari, dalam artian bagaimana caranya kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian ananda semua. Salah dan terkurang Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.